Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 10, Ibu akan melanjutkan materi dari ruang lingkup biologi, yaitu mengenai cabang-cabang biologi, manfaat mempelajari biologi, dan metode ilmiah. Penemuan-penemuan tentang biologi menyebabkan semakin banyaknya objek yang harus dipelajari dari biologi. Sehingga seorang ilmuwan tidak sanggup lagi mempelajari secara mendalam seluruh objek kajian biologi. Maka dari itu, cabang-cabang biologi dikembangkan untuk mempermudah mempelajari masing-masing objek kajian biologi. Beberapa cabang dan kajian biologi yang telah Ibu sajikan di sini ada 20, namun sebenarnya lebih dari 20, bahkan mungkin lebih dari 100 ya, banyak sekali cabang-cabang biologi. Yang pertama, untuk anatomi. Anatomi itu objek yang dipelajari susunan tubuh makhluk hidup bagian dalam. Jadi bagian-bagian dalam dari suatu susunan makhluk hidup ya. Selanjutnya botani, segala sesuatu tentang kehidupan tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu dipelajari dalam botani. Bakteriologi, segala sesuatu tentang kehidupan bakteri. Ekologi, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan tempat hidupnya. Jadi sama seperti ekosistem ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Embriologi, pertumbuhan dan perkembangan embrio. Entomologi, segala sesuatu tentang serangga. Fisiologi, fungsi alat tubuh makhluk hidup. Genetika, sifat menurun dan cara pewarisannya. Histologi, jaringan tubuh makhluk hidup. Mikologi, segala sesuatu tentang kehidupan jamur. Mikrobiologi, segala sesuatu tentang kehidupan jasad renik. Morfologi, susunan tubuh makhluk hidup bagian luar. Jadi kalau morfologi, susunan makhluk hidup bagian luar, anatomi, susunan tubuh makhluk hidup bagian dalam. Parasitologi, segala sesuatu tentang kehidupan makhluk hidup parasit. Patologi, segala sesuatu yang mempelajari gejala dan penyebab penyakit. Paleontologi, fosil dan penyebarannya dari waktu ke waktu. Sitologi, struktur dan fungsi sel tubuh makhluk hidup. Taksonomi, pengelompokan makhluk hidup. Virologi, segala sesuatu yang berhubungan dengan virus. Zoologi, segala sesuatu tentang kehidupan hewan. Zoogeografi, penyebaran hewan di muka bumi. Biologi dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Misalnya bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kedokteran, bidang industri, bidang perikanan, dan bidang sosial. Ini adalah sebagian contoh ya dari manfaat mempelajari biologi. Di luar bidang-bidang ini sebenarnya masih banyak sekali ya. Manfaat dari mempelajari biologi yang pertama yaitu pada bidang pertanian. Dan di sini Ibu ada 3 contoh ya, 3 contoh manfaat mempelajari biologi. Yang pertama, tentang pendampingan petani Nomporrejo, Kulon Progo oleh mahasiswa FMIPA dan FIP. Jadi ini program Ibu ketika masih kuliah ya di tahun 2014, dan programnya untuk meningkatkan kualitas tanah dengan aplikasi mikroba. Jadi mikroba sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tanah. Dan ketika kualitas tanah itu meningkat, maka hasilnya juga akan meningkat. Yang kedua, rancang mesin pelayu untuk meningkatkan produksi vanili. Jadi ini
membuat mesin untuk pelayuan vanili. Jadi ketika pasca panen dari vanili yang pertama kali dilakukan adalah melayukan vanili untuk mengambil dari hasil vanili tersebut. Selanjutnya padi ya, tentang varietas unggul dari tanaman padi. Jadi zaman dahulu itu umur dari padi itu di atas 5 bulan. Jadi untuk tingginya berkisar antara 145 sampai 165 cm. Jadi tinggi-tinggi sekali ya, bisa untuk ngumpet istilahnya. Potensi hasil belum diketahui pasti, jadi hasilnya juga belum tentu baik, padahal umurnya 5 bulan, sangat lama sekali ya. Selanjutnya langsung saja di tahun 1980-an atau di tahun 2000 mulai ditemukan varietas unggul ya. Di tahun 1980 varietas unggul dinamakan IR64 ya, sampai sekarang juga masih ada. Umurnya sekitar 121 hari ya, jadi sekitar 4 bulan ya. Tinggi tanamannya hanya 101 cm dan potensi hasilnya sekitar 5-6 ton per hektar. Selanjutnya pada awal tahun 2000, varietas yang terkenal dikeluarkan adalah varietas Ciherang. Ya, jadi kita sering mendengar Ciherang. Selanjutnya varietas ini sekitar berumur sampai panen ya, sekitar 116 sampai 125 hari. Dan tinggi tanamannya mencapai 107 cm. Potensi hasilnya juga meningkat, yaitu 5 sampai 8,5 ton per hektar. Lalu benih Inpari dengan keunggulan yang lebih baik di sekitar tahun 2008. Jadi semakin lama akan ditemukan varietas yang unggul ya. Jadi yang semula lebih dari 5 bulan baru panen dan hasil panennya juga tidak begitu banyak ya, belum diketahui pasti. Nah, semakin lama akan meningkat ya. Dengan umur yang pendek, misalnya 3 bulan sudah panen dan tinggi tanaman juga tidak begitu tinggi, namun hasilnya lebih banyak. Manfaat mempelajari biologi yang kedua yaitu pada bidang peternakan. Sebagai contoh, inseminasi atau kawin suntik ya pada sapi ataupun kambing. Jadi yang namanya hewan ya itu ada masa musim kawin. Jadi tidak setiap saat hewan itu kawin, namun ada musimnya. Jadi harus menunggu sampai musim kawin baru kawin. Nah, namun untuk peternakan itu kan tentu menginginkan hasil yang banyak ya, supaya populasi dari hewan yang diternakan itu juga lebih banyak. Misalnya kawin suntik pada sapi. Ya, jadi untuk sapi betina supaya mengandung ya istilahnya, itu tidak perlu kawin dengan sapi jantan, namun cukup dengan mengambil sperma dari sapi jantan lalu dimasukkan ke dalam tubuh sapi betina. Nah, sehingga tidak perlu menunggu waktu musim kawin, sehingga
dari peternaknya itu bisa mendapatkan hasil ternak yang banyak. Yang kedua, pada ayam broiler atau ayam ras ya, ini juga hasil persilangan dari ayam-ayam yang memiliki kualitas atau yang punya potensi menghasilkan daging yang banyak. Jadi dulu ayam pedaging itu kan belum ada. Nah, semakin lama dengan mempelajari biologi, jadi ayam-ayam yang memiliki potensi memiliki atau menghasilkan daging yang banyak itu disilangkan dan jadilah ayam broiler dengan waktu yang singkat dan dengan makanan yang tidak banyak ya, relatif tidak banyak atau relatif sedikit, itu bisa menghasilkan daging yang banyak dalam waktu yang singkat. Manfaat selanjutnya yaitu pada bidang kedokteran. Cabang-cabang biologi seperti anatomi, fisiologi, mikrobiologi, dan patologi membantu para dokter dalam mengusahakan penyembuhan suatu penyakit. Cabang-cabang biologi tersebut membantu mengetahui gangguan yang terjadi pada alat tubuh serta penyebab gangguan tersebut. Cabang-cabang biologi tersebut dapat membantu dokter untuk melakukan berbagai macam operasi, memperbaiki atau mengganti organ tubuh yang rusak, membuang jaringan yang terkena penyakit, atau organ yang sudah tidak bekerja. Seorang ahli bedah dapat membuang pertumbuhan yang mengganggu pekerjaan tubuh. Manfaat selanjutnya yaitu pada bidang industri. Misalnya pada cabang mikrobiologi. Untuk cabang mikrobiologi yang dapat dihasilkan yaitu produksi tempe, produksi kecap, dan produksi tape ya. Untuk contoh yang lain masih banyak, ini hanya sedikit bagian saja dari yang dihasilkan pada manfaat mempelajari biologi di bidang industri di cabang mikrobiologi. Manfaat mempelajari biologi selanjutnya yaitu pada bidang perikanan. Contoh dari pemanfaatan biologi dalam bidang perikanan yaitu budidaya ikan. Nah, budidaya ikan ini adalah sebagai usaha pelestarian ekosistem perairan. Pemanfaatan selanjutnya yaitu pada bidang sosial. Nah, di sini ada gambar seperti tetes-tetes darah dan jeruji besi. Ya, jadi manfaatnya apa di bidang sosial? Misalnya ya dalam kasus pembunuhan, pengadilan bisa melacak pelakunya bila penjahat meninggalkan sampel darah atau jaringan di tempat terjadinya kejahatan. Contoh lain yaitu pada perebutan anak di pengadilan dapat diselesaikan dengan adanya hasil tes DNA karena anak memiliki kesamaan enzim retriksi dengan orang tuanya. Ya, setelah kita mempelajari cabang-cabang biologi, manfaat mempelajari biologi, kita masuk pada metode ilmiah. Jadi manusia itu seringkali memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap suatu masalah, dan biasanya masalah itu kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Jadi metode ilmiah itu apa? Metode ilmiah merupakan proses berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan sistematis. Jadi ketika kita ingin memecahkan suatu masalah, maka kita dengan metode ilmiah supaya bisa diselesaikan secara
sistematis. Lalu metode ilmiah itu mengandung 4 hal pokok dan ini harus dipegang erat-erat ya. Yang pertama, proses berpikir untuk memecahkan masalah. Jadi untuk memecahkan suatu masalah itu ada langkah-langkahnya ya. Yang kedua, proses berpikir dilakukan secara sistematis. Jadi sistematis itu adalah secara urut ya. Secara urut ada langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkahnya secara urut. Jadi metode ilmiah nanti akan ditunjukkan langkah-langkah dalam memecahkan suatu masalah. Dalam memecahkan suatu masalah yang biasanya kita mau mengadakan suatu penelitian ya. Yang ketiga, didasarkan pada data empiris. Ketika kita mau memecahkan masalah, terutama dalam penelitian, kita harus berdasarkan data-data yang telah lalu. Kita harus mencari informasi-informasi yang valid. Misalnya ya, buku-buku yang menunjang, lalu penelitian-penelitian, jurnal-jurnal yang mirip ya, yang mirip masalahnya mirip namun tentu tidak sama ya. Lalu informasi dari internet valid. Nah, itu sangat diperlukan untuk sumber dalam memecahkan suatu masalah atau teori gitu ya. Selanjutnya, proses berpikir dilakukan secara terkontrol. Nah, kan sudah diarahkan pada langkah-langkah yang secara sistematis. Maka untuk proses berpikir kita mengikuti bagaimana langkah-langkah dari metode ilmiah. Untuk lebih jelas lagi terkait metode ilmiah, Ibu sajikan dalam ilustrasi sebagai berikut. Untuk anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya ya untuk mencatat hal-hal yang diperlukan terkait langkah-langkah dari metode ilmiah. Yang pertama, dalam langkah-langkah metode ilmiah yaitu menentukan masalah. Suatu penelitian pasti dilatar belakangi oleh suatu masalah. Jadi dalam penulisan karya ilmiah, latar belakang itu berisi penyebab kita melakukan penelitian tersebut. Jadi hal-hal yang melatar belakangi kita melakukan penelitian tersebut. Biasanya masalah dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari atau dari kegiatan penelitian sebelumnya. Jadi, dari informasi-informasi yang kita dapatkan terkait masalah-masalah di sekitar kita, itu bisa menjadi bahan untuk penelitian. Misalnya pada tanaman jagung ada yang tumbuh subur, ada yang tidak subur, ada yang buahnya bagus, ada yang buahnya tidak bagus. Nah, itu bisa menjadi latar belakang kita melakukan penelitian terkait tanaman jagung. Dari latar belakang tersebut atau untuk menyusun latar belakang ya, kita mengumpulkan informasi awal. Hal ini bertujuan untuk menentukan topik utama yang akan diteliti sampai analisisnya. Selain itu, dengan mengumpulkan informasi awal, kita dapat menelusuri kemungkinan atau faktor yang terlibat dalam penelitian. Jadi, ketika kita mau meneliti terkait tanaman jagung, kita tahu terlebih dahulu faktor-faktor yang terlibat dalam suatu penelitian. Misalnya kita mengangkat masalah pupuk organik atau pupuk sintesis. Nah, kita memilih salah satu ya, apa yang kita angkat, misalnya pupuk organik. Setelah itu, kita merumuskan
masalah. Kita merumuskan masalah. Jadi yang pertama tadi apa? Latar belakang. Jadi suatu penelitian ada yang menjadi penyebabnya, ada yang melatar belakangi. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah, kalau kita angkat masalah pupuk, berarti untuk rumusan masalahnya berupa pertanyaan. Apakah pupuk mempengaruhi pertumbuhan jagung? Atau bagaimana? Diawali dengan bagaimana ya? Ya lebih baik diawali dengan bagaimana. Bagaimana pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman jagung? Jadi kalau pertanyaannya bagaimana, itu nanti bisa dinyatakan dengan suatu proses. Setelah menyusun rumusan masalah, kita merumuskan hipotesis. Jadi yang pertama yaitu memilih masalah ya, atau menyusun latar belakang penyebab kita melakukan penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi awal. Dan yang kedua, merumuskan masalah yang berupa pertanyaan ya, bagaimana pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Selanjutnya, yang ketiga, merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis adalah dugaan sementara ya, jawaban sementara terhadap permasalahan atau masalah yang akan kita teliti. Untuk dugaan sementaranya, kita menduga apakah pupuk itu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung atau tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Misalnya, susunan hipotesisnya, pupuk berpengaruh terhadap tanaman jagung. Nah, itu dugaan sementara. Pupuk berpengaruh terhadap tanaman jagung. Untuk dugaan sementara, itu juga berdasarkan sumber-sumber penelitian ya. Sumber-sumber atau dari buku-buku yang sudah terbit tentunya ya. Tadi kan ada ini ya, berdasarkan data empiris. Jadi penelitian-penelitian yang telah lalu bahwa pupuk itu mempertumbuhan. Selanjutnya pada buku-buku itu juga supaya tanaman jagung subur itu diperlukan nutrisi. Nah, jadi penelitian kita adalah pupuk organik diaplikasikan terhadap tanaman jagung. Maka hipotesis yaitu pupuk berpengaruh terhadap tanaman jagung. Langkah selanjutnya yaitu melakukan eksperimen ya. Jadi eksperimen ini adalah untuk menguji hipotesis. Jadi misalnya kita melakukan suatu penelitian terkait tanaman jagung. Ada 2 tanaman jagung. Yang satu, yang A, kita berikan perlakuan dengan memberikan pupuk, dan yang B tidak diberikan pupuk. Jadi yang A kita beri pupuk, yang B tidak diberi pupuk. Lalu dalam penelitian, dalam eksperimen, dalam merancang eksperimen, ada 3 variabel. Yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel kontrol, dan yang ketiga variabel terikat. Perlu dicatat ya, variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Yang pertama, variabel bebas adalah variasi yang kita berikan pada objek penelitian. Jadi, ada
perlakuan ya, ada perlakuan yang kita berikan secara berbeda. Misalnya tadi Ibu sudah menyampaikan ada 2 tanaman jagung ya, yang A diberi pupuk dan yang B tidak diberi pupuk. Maka variabel bebasnya yaitu pupuk, karena perlakuannya berbeda. Dan yang kedua, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang harus kita kontrol. Dalam 2 perlakuan atau 2 tanaman ya, 2 tanaman kita harus mengontrol perlakuan kita. Jadi perlakuannya harus sama, tidak boleh ada yang berbeda. Misalnya yang pertama, media tanamnya memakai tanah. Jadi untuk tanaman A dan B harus memakai tanah semua. Dan yang kedua, misalnya penyiraman ya, penyiraman menggunakan air, airnya harus sama juga banyaknya harus sama. Dan yang ketiga misalnya sinar matahari ya, tidak boleh yang satu di bawah sinar matahari dan yang satu ada di dalam rumah ya, jadi harus sama tempatnya. Lalu wadahnya itu juga wadahnya harus sama, besarnya harus sama ya. Selanjutnya variabel terikat. Variabel terikat itu adalah hasil dari perlakuan, hasil dari variabel bebas. Variabel bebasnya tadi pupuk, berarti variabel terikatnya adalah hasil dari perlakuan pemberian pupuk. Misalnya yang satu diberi pupuk dan yang satu tidak diberi pupuk, maka variabel terikatnya adalah pada tanam diberi pupuk maka hasilnya lebih subur. Misalnya daunnya lebih hijau, buahnya lebih besar, namun dalam 1 pekan belum keluar buah ya, hanya tanamannya saja, struktur dari tanaman jagungnya tadi yang bisa dilihat adalah daunnya. Misalnya daunnya lebih lebar, daunnya lebih hijau, lalu tingginya juga lebih tinggi daripada tanaman yang tidak diberikan pupuk. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan data ya, data penelitian. Jadi dari data penelitian, langkah yang kita lakukan yaitu mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data berarti menguji hipotesis. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan apakah terdapat bukti-bukti yang mendukung hipotesis atau tidak. Jadi tadi kita telah merumuskan hipotesis, kita menyatakan bahwa pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Nah, setelah kita melakukan eksperimen, didapatkan data, dan data itu kita olah dan kita analisis, nah baru kita mendapatkan jawaban dari penelitian yang kita lakukan. Apakah itu mendukung hipotesis ataukah tidak mendukung hipotesis. Setelah mengolah dan menganalisis data selesai, membuat kesimpulan. Kita membuat kesimpulan berdasarkan fakta yang kita lakukan dari hasil percobaan atau hasil eksperimen yang kita lakukan. Nah, setelah kita selesai dalam melakukan penelitian dan sudah terbukti ya dari apa yang kita susun tadi terkait hipotesisnya, maka dapat dilakukan publikasi penelitian. Publikasi bertujuan untuk menginformasikan hasil percobaan yang sudah diperoleh kepada khalayak umum atau peneliti yang lainnya. Dan jika tidak sesuai dengan hipotesis,
Ya, kemungkinan ada kesalahan dari prosedur atau variabel yang tidak terkendali. Jadi variabel yang tidak terkendali itu apa? Variabel kontrol. Jadi misalnya ada kesalahan dalam variabel kontrol ya, seharusnya diberikan perlakuan yang sama namun tidak diberikan perlakuan yang sama. Jadi variabel kontrol itu dua objek yang kita teliti itu harus benar-benar sama dan terkontrol.